Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semua saudara mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Ibu persilahkan bagi anak-anak sekalian yang ingin memimpin doa. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak sekalian, Ibu ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Baik, jika belum pernah, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya. Jadi, bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah individu untuk menggunakan prosedur kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dalam rangka membuat topik tertentu. Tujuannya agar kalian nanti memperoleh informasi dan pemahaman baru tentang berbagai aspek kehidupan. Memulai pembahasan bersama juga melatih kemampuan kalian untuk tenggang rasa, mengembangkan kemampuan bakat dan minat, serta berani mengeluarkan pendapat. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana nantinya kegiatan bimbingan kelompok ini dilakukan. Yang pertama ada 4 tahap yaitu pembentukan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Nanti di tahap kegiatan kalian upayakan secara aktif bersama-sama untuk berdiskusi dan membahas topik. Baik, anak-anak semua, di dalam bimbingan kelompok kali ini nantinya Ibu berharap semua sukarela hadir di sini tanpa paksaan. Sukarela memberikan pendapat dan idenya. Terbuka apa adanya tanpa adanya ditutup-tutupi ketika kalian punya pengalaman atau pendapat secara aktif untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Dan waktunya dalam bimbingan kelompok ini ada aturan-aturan yang harus kita taati sesuai dengan kesepakatan dan menjaga rahasia antar anggota kelompok. Tetapi untuk informasi yang kita bahas hari ini atau topik yang kita bahas boleh di-share, dibagikan kepada teman-teman yang perlu diberitahu. Nah, anak-anak, untuk itu kita sepakati dulu waktunya. Ibu menyampaikan dulu waktu yang akan kita gunakan, yaitu 30-40 menit. Nah, apabila nanti kegiatan ini lebih dari 30 menit yang kita sepakati, apakah kita lanjut atau kita teruskan atau kita hentikan. Nanti kita sepakati ya. Jadi bagaimana silahkan disepakati dengan anggota kelompok. Jika kelompok ini ingin melanjutkan, baik. Untuk itu kita akan melanjutkan pembahasan hingga akhir. Bila waktunya berkurang 30 menit dan sudah kita akhiri. Selanjutnya ada tahap perkembangan dan dilanjutkan dengan permainan. Contohnya seperti ini. Anak-anak tak kenal maka tak sapa. Ibu sudah mengenal kalian hanya sebatas nama. Ibu akan mengajak kalian untuk perkenalan terlebih dahulu antara ibu dan semua anggota kelompok. Begitu ya. Di sini juga ada permainan yang namanya konsentrasi dengan lagu serta menyebutkan nama dengan hobinya. Saya akan memberikan contoh. Konsentrasi dimulai. Saya Sinta, hobi saya memasak. Dilanjut dengan teman yang di sebelahnya. Mereka sudah siap melakukan aktivitas yang sama dengan apa yang sudah kita contohkan. Ketika anggota kelompok tadi mengalami kesulitan, tidak ada masalah. Kita bisa mempraktikkan bersama-sama. Anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami apa itu kegiatan kelompok yang akan kita lakukan? Baik, kalau begitu, apakah semua sudah siap untuk melanjutkan kegiatan yang selanjutnya? Bagaimana Sari? Apakah kamu sudah memahami apa yang akan kita lakukan? Jika sudah paham, bisa Ibu lanjutkan. Baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok mempunyai 2 topik, yaitu topik tugas. Topik tugas adalah topik yang sudah kita tentukan sebelum kegiatan bimbingan kelompok dimulai yang Bapak atau Ibu lakukan. Dan yang kedua ada topik bebas. Artinya topik belum ada atau belum ditentukan.
Jadi kita akan bahas bersama-sama topik yang akan kita bahas di tahap kegiatan ini. Anak-anak, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa informasi mading telah Ibu tempel pengumuman bahwa hari ini adalah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok topik tugas yang berjudul penyesuaian diri. Nah, apa sebenarnya penting perlu kita ketahui bahwa penyesuaian diri ini perlu kita bahas? Apakah anak-anak tahu pentingnya penyesuaian diri? Ya, penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam memenuhi salah satu kebutuhan psikologis dan mampu menerima dirinya serta mampu menikmati hidupnya tanpa jenis konflik dan mampu menerima kegiatan sosial serta mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di dalam lingkungan sekitarnya. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu penyesuaian diri. Kira-kira apa saja yang sudah kita bahas? Perlu nggak sih kita tahu apa itu penyesuaian diri? Perlu ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang penyesuaian diri. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana aspek-aspek penyesuaian diri. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja di dalam penyesuaian diri, tentang satu hal yang menyangkut tentang penyesuaian diri. Selanjutnya, dalam tahap ini sudah dijelaskan sebelumnya seperti kita sudah mengetahui tentang apa itu penyesuaian diri, bagaimana aspek-aspeknya, dan tentang cara penyesuaian diri itu seperti apa yang akan dijelaskan secara tuntas. Ya, penyesuaian diri merupakan sebuah upaya individu untuk diterima di dalam suatu lingkungan dan mengabaikan kepentingan pribadinya demi kepentingan kelompok, sehingga merasa dirinya adalah bagian penting dari kelompoknya. Berada di sekolah baru akan membuat seorang siswa sedikit merasa berbeda, karena di samping baru dia juga belum banyak memiliki teman dan mengenal karena warga sekolah serta lingkungan sekolah. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan, penyesuaian diri adalah proses terjadi secara terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri kepada orang lain, serta lingkungannya untuk mengatasi konflik, kesulitan, dan rasa frustasi, sehingga tercipta suatu hubungan yang serasi antara dirinya dengan lingkungan. Selanjutnya ada aspek-aspek penyesuaian diri, yaitu ada 1. Kontrol terhadap emosi yang berlebihan. 2. Mekanisme pertahanan diri yang minimal. 3. Frustasi personal yang minimal. 4. Pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. 5. Kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu. 6. Sikap realistik dan objektif. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di sini tentunya ada 2 faktor ya teman-teman, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama akan Ibu jelaskan dari faktor internal dulu, yaitu ada motif, self-kompeten atau konsep diri, 3 persepsi, 4 sikap, 5 intelijensi dan minat, 6 kepribadian. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada keluarga, kondisi sekolah, kelompok sebaya, prasangka sosial, dan yang terakhir ada hukum dan norma. Sepertinya anak-anak semua perlu sekali kita untuk penyegaran terlebih dahulu, agar kegiatan ini kita lebih bisa semangat. Anak-anak, Ibu akan mengadakan satu permainan untuk melatih konsentrasi kalian, yaitu tepuk tunggal, ganda, dan trio. Anak-anak, tepuk 1 kali jika ada aba-aba tunggal, tepuk 2 kali jika ada aba-aba ganda, dan tepuk 3 kali jika ada aba-aba trio. Ketika nanti ada salah satu anggota kelompok yang keliru, kita boleh ulangi lagi untuk yang kedua. Jika yang ketiga, dia boleh unjuk kebolehan, unjuk bakat, kreativitas, kata-kata seperti itu akan membuat anak-anak tidak merasa terbebani.
dan sebelum memulai sudah dijelaskan ketika dalam kegiatan ini ada anggota kelompok melakukan kekeliruan, kita boleh unjuk rasa, begitu juga pemimpin kelompok. Baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok tentang topik penyesuaian diri sudah kita selesaikan. Untuk itu, kita akan merangkum atau menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dalam bimbingan kali ini. Anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah menunjukkan pukul 2, artinya akan segera kita akhiri. Setelah kita mengikuti bimbingan kelompok, tentunya Ibu ingin sekali mengetahui sejauh mana pemahaman kalian menerima topik-topik yang sudah kita bahas. Ibu akan menanyakan kepada anak-anak memulai dari ujung kanan. Silahkan Dina bisa menjelaskan seberapa paham Anda dengan topik yang sudah kita bahas tadi ya. Ya, baik. Anak-anak sekalian, tentunya kegiatan bimbingan kelompok ini tidak berakhir sampai di sini. Kira-kira bisa kita lanjutkan lagi ya. Setelah itu, anak-anak akan berdiskusi untuk membahas kapan lagi kita akan melanjutkan bimbingan kelompok ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi kepada semua yang sudah mau mengikuti bimbingan kelompok ini dengan penuh semangat dan tanpa paksaan, sehingga anak-anak mengikuti sampai akhir ini. Terima kasih atas waktu, ide, pendapat dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.